Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat belaka. Al kalamu utawi arane kalam huwa utawi arane kalam munggu ulama ahli nahwu iku alafdul lafat al murakabu kang den susun-susun al mufidu tur kang maidahake bil wad'i kalawan bahasa Arab kalawan den sejak. Pada kesempatan kali ini kita membahas ilmu nahwu yang diambil dalam kitab Al-Ajrumiyah. Namun sebelumnya kita harus mengerti kalam, yang mana kalam adalah kalimah. Syarat kalam ada 4. Yang pertama lafaz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, yang keempat adalah wado. Namun 4-4-nya ini ada definisinya, gitu kan. Kita harus mengetahui. Ada dalam syarahnya definisi lafaz wa asautul mustamilu ala ba'til hurufil hijaiyah. Namun saya tulis kembali pada buku supaya mudah dipahami, mudah dilihat gitu. Tulis kembali dalam buku. Yang mana syarat kalam sekali lagi ada 4. Lafaz, murokab, mufid, wado. Lafaz yang tersusun yang memberikan faedah bil wad'i kelawan bahasa Arab. Ta'rif lafaz adalah sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mengurung mencangkup kepada sebagian huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafaz Zaidun, Umaru. Kenapa Zaidun bisa disebut lafaz? Karena Zaidun huruf hijaiyah. Huruf pertama huruf jai, kedua huruf ya, dan yang ketiga huruf dal. Kedua, definisi murokab adalah matarokaba min kalimataini fa'aksaro, kalimat yang tersusun dari 2 kalimat ataupun lebih dari 2 kalimat. Contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Zaidun ariki Zaid eta qaimun berdiri ataupun nangtung. Kenapa Zaidun qaimun bisa disebut murokab? Karena lebih dari 1 kalimat. Lebih dari 1 kalimat. Kalimat pertama Zaidun, kalimat kedua qaimun. Nah, dan yang ketiga adalah mufid. Definisi mufid ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakalimi wasami'i yang alaiha. Bahasa singkatnya adalah kalimat yang memberikan faedah sehingga orang yang mendengarnya itu merasa puas. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Zaidun ariki Zaid eta qaimun anu nangtung. Kenapa bisa disebut mufid? Karena sudah jelas menginformasikan bahwa Zaid berdiri itu. Dan yang ketiga adalah wado. Wado jalul lafdi dalilan ala makna menjadikan lafaz sebagai makna. Contohnya lafaz Zaidun, gitu kan, Zaid adalah orang, gitu kan, mananya orang gitu. Nah, namun dari 4 ini ada pengecualian gitu maksudnya. Yang bukan lafaz apa, yang bukan murokab apa, yang bukan mufid apa, yang bukan wado juga apa gitu. Saya tulis kembali kharaja bihi, keluar dari lafaz, dari murokab, dari mufid, dari wado. Contohnya yang bukan lafaz adalah kitabun ataupun kitabatun, artinya tulisan. Tulisan bukan lafaz karena definisi lafaz suara yang mengurung, gitu kan, suara, sedangkan tulisan itu bukan suara. Yang kedua adalah isyarah ataupun isyarat. Orang yang tidak bisa berbicara ataupun orang yang malas biasanya itu bahasanya dengan isyarat. Isyarat bukan disebut lafaz. Dan yang ketiga adalah nusob. Nusob artinya rambu-rambu. Seperti di lalu lintas itu kan ada rambu-rambu. Seperti lampu merah, lampu hijau dan lain sebagainya. Ataupun warning gitu. Itu bukan disebut lafaz. Yang selanjutnya dan yang keempat adalah ngukot.
Ngukot artinya marah. Marah bukan lafaz. Seperti halnya kan orang marah kan suka mengepal tangan. Itu kan mau memukul orang yang dimarahi. Nah, gitu. Itu bukan lafaz ngukot. Dan yang kelima adalah lisanul hal ataupun memberi isyarat pada karakter kita. Itu mengekspresikan sesuatu tapi dengan isyarat. Itu bukan lafaz. Dan yang kedua yang bukan murokab adalah mufrad, artinya sendiri. Contohnya seperti Zaidun. Kenapa Zaidun bukan murokab? Karena hanya satu kalimat. Nah, karena hanya satu kalimat. Sedangkan definisi murokab adalah kalimat yang tersusun dari dua kalimat ataupun lebih. Yang ketiga yang bukan mufid adalah ghair mufid, artinya tidak memberikan faidah. Nah, contohnya in qoma Zaidun. Sekali lagi in qoma Zaidun, apabila Zaid berdiri. Itu kan tidak jelas. Itu kan tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ya karena Zaid berdiri saja itu. Nah, yang jelas gimana? In qoma Zaidun qumtu. Apabila Zaid berdiri, saya juga berdiri, qumtu. Itu harus ada jawaban. Ini kan tidak ada jawaban, hanya sebatas apabila Zaid berdiri. Nah, itu bukan mufid. Yang keempat adalah bukan wadhu. Mimma laisa bi'arabiyyin, artinya bukan bahasa Arab. Contohnya bahasa Azam, bahasa Cina, bahasa Indonesia dan lain sebagainya selain bahasa Arab, itu bukan wadhu. Tuh, demikian pembahasan pertama.